Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Amanda Rahma Salsabila dengan NIM belakang 0119. Pada video kali ini, saya akan memaparkan suatu materi guna untuk melengkapi tugas mata kuliah Hukum Perikatan Islam. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari mudharabah. Mudharabah berasal dari kata dhorob, yang berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukul kakinya dan menjalaninya usaha dari dua belah pihak, di mana pihak pertama menyediakan seluruh atau 100% modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu disebabkan oleh kecurangan atau kelalaian si pengelola. Si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Mudharabah adalah suatu kontrak kementerian atau partnership yang berlandaskan pada prinsip bagi hasil, dengan cara seseorang memberikan modalnya kepada orang lain untuk melakukan bisnis di kedua belah pihak, membagi keuntungan atau memikul beban kerugian berdasarkan isi perjanjian bersama. Disebut juga muamalat, yaitu akad antara dua belah pihak di mana salah satu pihak menyerahkan uang kepada pihak lain untuk diperdagangkan olehnya, sedangkan labanya dibagi antara mereka berdua menurut kesepakatan mereka bersama. Mudharabah adalah akad yang telah dikenal oleh umat muslim sejak zaman Nabi, bahkan telah dipraktekkannya oleh bangsa Arab sebelum turunnya Islam. Ketika Nabi Muhammad SAW berprofesi sebagai pedagang, kala itu Nabi Muhammad SAW berusia kira-kira 20-25 tahun, belum menjadi nabi. Beliau melakukan akad muraba'ah dengan Khadijah. Adapun rukun dan syarat mudharabah adalah: yang pertama, pelaku yang terdiri atas pemilik dana dan pengelola dana, dan yang kedua, objek mudharabah berupa modal kerja. Yang ketiga, ijab kabul dan serah terima, dan yang keempat, nisbah keuntungan. Ketentuan syariahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pelaku. Pelaku terdiri dari pelaku harus cakap hukum dan balik. Pelaku akad mudharabah dapat dilakukan sesama muslim atau non-muslim. Pemilik dana tidak boleh ikut campur dalam pengelolaan usaha, tetapi boleh menguasainya. Yang kedua, objek mudharabah atau modal dan kerja. Objek mudharabah konsekuensinya logis dengan dilakukannya akad mudharabah. Yang ketiga, ijab kabul. Ijab kabul adalah pernyataan atau ekspresi saling rela di antara pihak-pihak pelaku, verbal, tertulis melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara konsumsi modern. Dan yang keempat, nisbah keuntungan. Nisbah keuntungan adalah besaran yang digunakan untuk pembagian keuntungan, mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang bermudharabah atas keuntungan yang diperoleh. Ada juga jenis-jenis mudharabah. Secara umum, mudharabah dibagi menjadi dua jenis, yaitu mudharabah mutlak dan mudharabah makiyah. Adapun pengertiannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mudharabah mutlak, yaitu pengelola diberi kuasa penuh untuk menjalankan usahanya tanpa larangan atau gangguan. Adapun hal-hal yang berkaitan dengan usaha tersebut dan tidak terkait dengan waktu, tempat, jenis, perusahaan, dan pelanggan. Dalam hal ini, pemilik dana memberikan kewenangan yang sangat luas kepada pengelola dana untuk menggunakan dananya yang diinvestasikannya. Yang kedua, mudharabah makiyah. Mudharabah makiyah yaitu pemilik dana atau sahibul mal membatasi atau memberi syarat kepada pengelola dalam pengelolaan dana, seperti misalnya hanya untuk melakukan kegiatan di bidang tertentu, cara, waktu, dan tempat tertentu saja. Baik, materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya.
Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Vina Mubarokah dengan NIM 330202201134. Di sini saya akan menjelaskan pembahasan selanjutnya, yakni contoh kasus perdagangan dalam akad mudharabah. Nah, pembahasan yang telah dijelaskan oleh teman saya tadi bahwa akad mudharabah merupakan akad kerjasama antara dua orang atau lebih. Di situ satu orang pemilik modal dan satu orang yang pengelola usaha atau bisnis yang dijalankannya. Nah, contoh-contoh kasus yang terjadi pada masyarakat saat ini yaitu ketika perjanjian di awal dilakukan dengan kesepakatan yang kurang jelas ataupun sudah dilakukan kesepakatan jelas tapi tidak ditulis dengan tulisan yang rinci dan bermaterai atau jelas hukumnya, maka akan menimbulkan perdebatan-perdebatan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Nah, misalkan gini, ada dua orang, yakni si A dan si B atau Pak Ahmad dengan Pak Rohmat. Nah, mereka melakukan kerjasama, yakni dengan berdagang sembako. Tetapi yang melakukan perdagangan itu Pak Rohmat, sedangkan yang memiliki modal itu Pak Ahmad. Nah, mereka itu hanya melakukan perjanjian dengan akad kesepakatannya itu dengan pembicaraan atau ucapan saja, tidak dengan tulisan. Nah, kemudian usaha mereka itu berkembang sangat pesat. Terus karena tidak adanya kesepakatan yang jelas, si Pak Rohmat ini dia itu ingin mendapatkan keuntungan yang lebih besar karena dengan alasannya dialah yang mengelola dan mengembangkan usaha sembakonya tersebut. Tetapi karena Pak Ahmad merasa bahwa Pak Ahmad adalah pemilik modal, yakni yang merupakan pemberi modal awal. Dia berprinsip kalau tidak diberikan modal olehnya, maka Pak Rohmat tadi tidak bisa berjualan dan jaya seperti ini. Nah, kemudian hal tersebutlah menjadikan mereka berdua itu saling berdebat, sehingga terjadinya ketidakpuasan pembagian hasil antara keduanya dan ketidakharmonisan hubungan antara keduanya. Padahal tuh mereka tuh semula berteman, bersaudara, atau bahkan tuh tetangga. Nah, tapi berhubung adanya ketidakharmonisan dengan ketidakpuasan pembagian hasil dari akad kerjasama, yakni dengan akad mudharabah yang perjanjiannya kurang jelas tadi, sehingga mereka berdua itu sudah tidak berteman lagi atau bahkan bermusuhan, ya benci seperti itu. Terus tidak harmonis lagi hubungan mereka. Untuk itulah makanya kalau menggunakan akad apapun kok basicnya adalah kerjasama, itu harus dengan kesepakatan yang jelas dan ditulis dengan hitam di atas putih. Syukur-syukur bisa bermaterai biar di kemudian hari bila ada sesuatu yang kurang mengenakan ataupun yang tidak ingin terjadi, itu bisa tidak terjadi seperti itu. Namun dengan demikian, manfaat dari mudharabah itu juga sangat baik bagi masyarakat, yakni si pengelola dana itu dapat mendapatkan manfaat, dia bisa mengembangkan usahanya atau bisnisnya itu tanpa menggunakan modal sendiri dan bisa mendapatkan modal dari orang lain. Terus juga dia tidak perlu bersusah-susah untuk mengumpulkan banyak dana demi pengembangan bisnisnya, tapi dia bisa mendapatkan modal dari pemberi modal atau shahibul mal tersebut. Dan sedangkan manfaat akad mudharabah bagi shahibul mal atau pemberi dana itu, ia juga dapat mendapatkan investasi ataupun manfaat di kemudian hari dengan tidak bersusah payah bagaimana mengembangkan bisnis atau usahanya tersebut. Nah, selain itu juga si shahibul mal itu tidak perlu memberikan
biaya tambahan ketika si pengelola usaha tersebut membutuhkan biaya lagi di tengah-tengah jalan, seperti itu. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.